Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Liandini dari semester 2A akan mereview pertemuan ketiga hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta Dr. Randy Aridayandi SMH. Pada pertemuan kali ini membahas bab 2 yaitu tindak pidana atau strafbarfeit atau delik, yaitu membahas mengenai istilah, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teknik atau cara merumuskan tindak pidana, dan subjek pidana. Dalam istilah tindak pidana ada 3, yaitu dari segi sosio-yuridis. Hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Contohnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TP korupsi. Adapun pengertian tindak pidana yaitu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Kemudian dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, 2 pertanggungjawaban atau criminal responsibility atau criminal liability. Dalam hal ini terdapat 2 pandangan. Yang pertama, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan yang disebut dengan aliran monistis. Aliran ini disampaikan oleh Simons. Kemudian yang kedua, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban itu terpisah karena dalam praktek ada yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yaitu pasal 44 anak di bawah umur, kemudian keadaan darurat pasal 45, kemudian pembelaan diri darurat pasal 49, kemudian melaksanakan perintah undang-undang pasal 50, kemudian melaksanakan perintah jabatan pasal 51. Aliran ini disebut aliran dualistis. Nah, baik aliran dualistis maupun monistis ini memiliki tujuan yang sama yaitu pidana. Adapun kriminal prosedur itu merupakan bagian dari hukum pidana formal, jadi tidak dibahas dalam tindak pidana. Kemudian masuk ke sub C yaitu unsur-unsur tindak pidana. Dalam arti sempit ada 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku yang mana melekat. Nah, yaitu terdiri dari kesengajaan atau dolus, kemudian kealpaan atau kelalaian, yang ketiga niat, yang keempat modus, 5 dengan rencana terlebih dahulu, dan yang terakhir yaitu perasaan takut. Kemudian adapun unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang terdiri dari perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan yang terakhir unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Adapun dalam artian luas terdapat 2 yaitu bagian delik atau Bestadelen van het delik yang meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik, 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, 3. Harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Kemudian bagian B yaitu elemen atau unsur delik atau elementen van delik yaitu terdiri dari 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik, 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap suatu pelakunya atau terhadap akibat yang timbul atau hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Kemudian yang ketiga yaitu harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat yaitu penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang terakhir yaitu apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan atau disebut dengan ontslag van rechtsvervolging. Kemudian ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya merumuskan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Contohnya terdapat dalam pasal 351, 297, dan 184 KUHP.
Kemudian yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa menyebutkan nama yuridis atau kualifikasi. Contohnya yaitu pasal 281 dan pasal 305 KUHP. Kemudian yang terakhir, memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridis. Contohnya yaitu pasal 362, pasal 372, pasal 378 KUHP. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai subjek tindak pidana. Ada dua, yaitu hanya manusia yang termasuk dalam tindak pidana khusus, dan yang kedua yaitu manusia dan korporasi yang termasuk dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.